Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam saat teduh malam BPSW wilayah 4 pada hari Kamis 9 Juli 2020. Tentu kita berharap bahwa kita semua sehat-sehat dan tetap dilindungi Tuhan dengan kasih yang berlimpah. Karena itulah saudara-saudara, wajiblah, pantaslah kalau malam ini mari saya mengajak kita meluangkan waktu untuk memuji Tuhan dalam saat teduh pada malam hari ini. Sebelum itu, mari saudara-saudara, saya mengajak kita mengangkat pujian dari PKJ 172. Nah, sebelum itu, mari kita sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Malam ini kami mau mengangkat segala pujian dan syukur kami dalam saat teduh malam ibadah BPSW wilayah 4. Dan dalam rangkaian ini Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil dari firman. Mohon topangan-Mu dan biarlah karya Roh Kudus-Mu itu bekerja dalam hati kami, sehingga seluruh apa yang kami baca dan renungkan ini dapat mengambil tempat dalam hidup kami semuanya. Dan bagi hamba yang telah mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mohon Tuhan menyempurnakan persiapan hamba, sehingga pemberitaan ini sungguh-sungguh membuahkan sebuah karya Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam ini saya pilih dari surat Roma pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Roma pasal 14 pada ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14 12. Demikianlah sabda firman-Nya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah.
Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, dari seluruh perikop pembacaan ini, saya mau memberikan sebuah tema untuk kita, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya diberikan kehidupan oleh Tuhan, sepantasnya lah kita semua menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu bukan sekedar saudara dan saya nikmati begitu saja, tapi tentu ada hal yang harus kita kerjakan supaya hidup ini menjadi sungguh berarti bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya bukan seberapa besar atau seberapa lama saudara dan saya hidup, atau bukan seberapa besar saudara dan saya punya income yang begitu banyak, invest yang begitu banyak di dunia ini, atau bukan seberapa banyaknya saudara mempunyai anak, harta dan sebagainya, atau seberapa kualitas pelayanan saudara dan saya di dalam hidup ini ketika Tuhan memberikan hidup. Tetapi sesungguhnya yang diinginkan Tuhan itu adalah Ia ingin supaya saudara dan saya mewujudkan, memperlihatkan sesuatu yang benar-benar di dalamnya Tuhan dimuliakan. Itu berarti ini menyangkut tentang kualitas hidup. Nah, karena itu saudara-saudara, pertanyaan mendasar bagi kita, bagaimana sih sebenarnya kita mengukur sebuah kualitas hidup itu? Bagaimana kita mengukur kualitas orang percaya itu? Biasanya saudara-saudara, ada 3 hal yang menjadi ukuran dari seorang kepada seseorang yang lain untuk melihat seberapa kualitas hidupnya itu. Yang pertama, sesuai enggak atau sama enggak kehidupan yang dihidupnya itu dengan standar yang telah ditentukan oleh Tuhan. Artinya apa? Dia menyimpang enggak ke kiri atau ke kanan, atau apakah hidupnya itu sudah benar-benar menjadi garam dan terang. Yang kedua, ukuran orang seringkali itu bagaimana melihat fungsinya dalam melaksanakan fungsi kehidupannya, apakah baik atau tidak. Artinya, apakah kehidupan orang-orang percaya itu, saudara dan saya itu sebenarnya sudah memberi warna atau memberi pengaruh kepada orang lain atau enggak? Itu persoalan yang kedua. Yang ketiga, orang mengukur kualitas iman saudara dan saya itu biasanya ia melihat awet enggak sebuah kehidupan saudara di dalam kehidupanmu atau cepat rusak. Tentu kita harus melihat, bercermin kepada patron keteladanan Kristus itu Yesus. Yaitu tidak lain saudara-saudara, Ia tetap setia, Ia melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar sekalipun ada banyak tantangan. Karena itu saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sebenarnya mau mengupas atau Paulus ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip hidup dalam kehidupan orang percaya, orang beriman. Sekaligus menunjukkan sebuah kualitas hidup itu. Mengapa Paulus ingin menunjukkan, menganjurkan, mengajak saudara dan saya untuk hidup dalam kualitas itu? Ada alasan Paulus. Yang pertama dalam ayat 4 dan 7 dan 8, kalau saudara baca dengan seksama, dikatakan sebenarnya ketika Tuhan menuntut kualitas hidup itu karena Dia ingin menyatakan, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu hidup dan mati kita ini seharusnya dipersembahkan bagi Tuhan saja. Bukan mengejar popularitas kita, bukan mengejar sebuah kebanggaan kita, bukan mengejar sebuah keharuman nama kita, tetapi Tuhan.
Alasan yang kedua yang Paulus katakan mengapa ia mengajak saudara dan saya hidup dalam kualitas itu, karena Paulus ingin menyatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita ini diingatkan, kita ini sudah ditebus loh oleh darah Tuhan Yesus yang mulia itu. Karena itu setiap orang yang beriman kepadanya, kata Paulus, mereka itu akan diselamatkan. Tentu saudara-saudara, kita sungguh-sungguh bersyukur. Karena itulah Tuhan mengingatkan kita semua dalam hal yang ketiga sebagaimana Paulus katakan. Kenapa kita harus berkualitas? Karena dia mengingatkan kepada kita semua, saudara yang semakin hidup baik di dalam jangkauan pemeliharaan Tuhan, saudara yang menganggap hidup ini biasa-biasa saja, diingatkan oleh Tuhan, siapapun tanpa terkecuali. Kita diingatkan oleh Paulus bahwa pada suatu kelak kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Ayat 10 dan 12 mengungkapkan dengan jelas. Oleh karena itu hidup orang Kristen haruslah, kata Paulus, dipusatkan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ingatlah, Dia itu Hakim yang agung. Karena itu hidup kita bukan lagi berorientasi kepada diri kita sendiri. Tapi hidup kita, hidup saudara dan saya harus terpusat, terfokus kepada Dia. Pemilik hidup kita, penebus hidup kita. Itu kan sebabnya Paulus mau katakan kepada kita, seluruh kehidupan kita ini memiliki sebuah konsekuensi yang harus kita kerjakan, kita hadapi. Dan itu berarti bahwa sekalipun kita diberikan hidup, tetapi mau tidak mau, gambaran hidup sebagai orang percaya itu, orang yang dikatakan berkualitas itu harus ada. Antara lain, jangan lagi deh kehidupan kita ini berfokus untuk diri kita sendiri, demi kepentingan diri kita sendiri. Kondisi sekarang memungkinkan saudara dan saya bagaimana menjangkau orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki waktu yang kerinduan untuk dilayani oleh saudara dan saya. Hidup kita seharusnya lah hidup dalam damai, rukun, harmonis satu dengan yang lain. Tidak lagi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Hidup kita itu harus bermakna bukan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, kita diajak oleh Paulus untuk bertanggung jawab dalam hidup ini, dalam segala kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Karena itu, mari saudara-saudara, kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang pasti, hidup saudara dan saya senantiasa diharapkan berkualitas di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita angkat pujian dari NKB 199 ayat 1 dan 3.
Mari kita berdoa menutup rangkaian ibadah saat teduh ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua waktu kesempatan yang boleh kami nikmati. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika firman ini telah kami dengar, itu tidak hanya terdengar saja, tetapi itu mampu untuk menggerakkan kami semua untuk memuji membesarkan nama-Mu dalam keseharian kami. Karena itu dalam berbagai ketidakmampuan dan kekurangan kami mohon kepadamu Tuhan, tolong kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan tuntunlah kami, agar kami selalu dapat menjadi pelaku firman itu dalam keseharian kami. Demi kemuliaan Tuhan dan juga dalam melayani sesama kami. Kami berdoa Tuhan terus menjaga memberkati semua pengurus BPSW wilayah 4 bersama semua programnya. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan di masing-masing gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu dalam wilayah pelayanan gereja Toraja, khususnya dalam wilayah 4, Engkau kiranya tetap mau campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk semua persoalan-persoalan dunia, bahkan bangsa kami yang sampai saat ini masih cukup mencemaskan kami akibat wabah corona ini. Kami selalu berdoa Tuhan yang tetap menopang kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya gangguan penyakit ini. Dan Tuhan campur tangan untuk pemerintah kami dalam mencoba mengatasi dan membendung meluasnya wabah corona ini. Berbagai usaha para ahli untuk menemukan virus itu Tuhan, antivirus itu. Hamba juga berdoa Tuhan campur tangan agar pada akhirnya obat yang dirindukan itu dapat dinikmati oleh banyak orang untuk pengobatan dan pemulihan. Seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya kami percayakan di dalam Tuhan sendiri. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam kangen dari kami semua. Terima kasih.